Kita lanjutkan video tutorial berikutnya, bagaimana kita mengaktifkan sistem autentikasi login. Kalau tadi sebelumnya kita sudah mencoba user terhubung tanpa autentikasi dan bisa akses internet. Sekarang kita akan coba membuat sistem autentikasi yang nantinya autentikasi ini terhubung ke sistem single sign-on yang dimiliki oleh eksternal ya, Unila. Bagaimana membuatnya ya, kita buat SSID tadi, SSID yang sudah kita buat tadi. Sebelumnya kita akan arahkan dulu radio servernya ya di bagian autentikasi. Jadi kita harus mendaftarkan sistem autentikasi servernya pada mode authentication ini agar si controller bisa mengenali. Karena kami di Unila menggunakan ada dua platform ya, ada Radius versi 2 yang melayani existing autentikasi untuk beberapa aplikasi. Kemudian ada juga Radius versi 3 ini yang digunakan untuk autentikasi basisnya WPA Enterprise 2. Ya, kita tambahkan saja ya, kalau misalnya Anda sudah memiliki sistem Radius, maka Anda tambahkan Radius servernya, berapa alamat IP addressnya, kemudian masukkan juga share key-nya, ada juga share key yang sudah disiapkan pada sistem Radiusnya. Jadi pastikan bahwa Radius server Anda sudah mengizinkan ya, mengizinkan controller Anda bisa mengakses database si Radius tadi. Hanya ini saja ya, jadi tinggal arahkan IP-nya, kemudian masukkan share key-nya. Ya, ini didaftarkan pada sistem Radius. Kemudian Radius versi 3 juga sama, daftarkan IP address-nya, kemudian masukkan share key yang sudah diberikan pada sistem Radiusnya. Nah, sebelum kita masuk ke mode autentikasi dengan Captive Portal, kita pastikan terlebih dahulu bahwa model sistem autentikasi yang sudah kita gunakan tadi, Radius versi 1 dan versi 2 ini sudah berjalan dengan baik ya. Kita coba dulu dengan melakukan autentikasi pada mode diagnostik ini tadi. Ini ada mode diagnostik. Kita bisa lakukan pengujian ya, pengujian terhadap authentication yang sudah kita masukkan tadi ya. Maksudnya dari diagnostik kemudian tool, di sini ada AAA server test. AAA ini AAA, authentication, authorization, dan accounting. Ini yang kita miliki tadi sudah kita tambahkan, ada 2 ya, 3 termasuk dengan internal. Jadi Anda juga bisa menggunakan autentikasi internal dari controller. Tapi karena Unila sudah memiliki sistem autentikasi sendiri, maka ada 2 ini ya, ada 2 Radius. Kita tinggal pilih, misalnya ini Radius 2 ya IP-nya ini. Kemudian kita masukkan saja username-nya. Ini misalnya username saya. Nah, ini ya, ini username yang saya miliki pada sistem autentikasi versi Radius versi 2. Kita lihat di sini informasinya sudah successful. Jadi authentication-nya sudah successful dengan processing time-nya adalah kira-kira 3 milisecond ya, 3 milisecond. Informasinya ini sudah vendor, NAS IP, kemudian statusnya successful. Artinya di sini bisa dilihat ya, vendornya adalah Aruba. Ini vendor access point-nya adalah Aruba. Vendor kontrolnya ada Aruba. Kemudian sukses ya. Kemudian misalnya kita coba lagi dengan Radius yang berikutnya, Radius versi 3. Ya, misalnya saya masukkan lagi user yang sudah terdaftar pada Radius 3-nya. Ya, oke. Oke ya. Ini karena radiusnya dimatikan jadi tidak terdeteksi. Tapi yang penting tadi adalah kita pastikan sistem Radiusnya sudah bisa terhubung dengan controllernya ya. Ketika sudah dilakukan pengetesan dan sukses, maka kita bisa berlanjut dengan model autentikasi, bisa menggunakan Captive Portal atau menggunakan autentikasi seri mode Enterprise tadi ya. Nah, bagaimana kita mengaktifkan mode Captive Portal untuk sistem loginnya? Ya, langsung aja Anda masuk ke configuration WLAN, kemudian pilih SSID yang akan diaktifkan sistem login
basis Captive portalnya. Ya, masuknya di bagian security. Ya, ini security ini tadi. Tadi saya sudah jelaskan ada banyak jenis autentikasi yang bisa kita gunakan ya. Ada mode enterprise, mode personal, dan mode open. Ya, yang Anda pilih adalah mode employee tadi, enterprise ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu, ada clear pass, ada interactive portal, ada interactive portal with email registration. Bedanya seperti apa? Kita lihat. Yang saya gunakan adalah internal Captive portal with authentication. Jadi ada autentikasi, meminta username dan password. Kemudian kalau Anda pilih internal Captive portal with email registration akan seperti ini. Ya, jadi user yang terhubung akan diminta memasukkan email addressnya tanpa perlu login. Atau ada mode lagi internal Captive portal no out or registration. Jadi tidak perlu ada registrasi masukkan email. Tinggal klik persetujuan dan oke. Atau no Captive portal sama sekali ya. No Captive portal ini yang mode pertama tadi. Jadi tidak ada proses autentikasi sama sekali. Nah, yang Anda pilih adalah internal Captive portal with authentication. Ya, seperti ini ya. Redirectnya ini Captive portal.nolacd/login cmd pop-up ya. Jadi ketika berhasil login akan muncul pop-up apakah mau logout atau tidak ya. Dan Anda juga bisa melakukan customize dengan mengklik gambar di sini. Anda mau klik customize logonya misalnya. Saya logonya ada custom logo, lalu ada box color, ada text color, ada button color. Ini bisa disesuaikan. Jadi visualisasi gambar sistem autentikasi loginnya bisa kita sesuaikan. Misalnya ini ganti teksnya, masukkan user single sign-on Anda, ini bisa Anda ganti. Ya, itu saja yang perlu dilakukan ketika kita akan mengaktifkan Captive portal. Dan satu lagi, apabila Anda mengaktifkan Captive portal tanpa memiliki sertifikat atau SSL ya, sertifikat SSL yang atas nama domain Anda masing-masing, maka ketika user login akan meminta autentikasinya akan memberikan alamat namanya securearubaloginnetwork.com. Saya ulang lagi, jika Anda tidak memiliki SSL dari domain yang Anda miliki, maka Captive portal akan muncul dengan alamat namanya securearubanetwork.com. Bagaimana cara mengubahnya? Ini kita akan rubah. Pertanyaan ini yang paling banyak ditanyakan di forum, bagaimana merubah alamat Captive portal? Caranya gampang. Yang pertama, Anda harus memiliki satu SSL sendiri yang Anda create, boleh dalam mode wildcard domain. Ya, di dalam kasus Unila kita punya wildcard domain namanya. Jadi bintang asterik titik Unila ACD yang nantinya ketika namanya bintang maka alamatnya akan menjadi captiveportal.unila.ac.id. Tapi apabila Anda memiliki satu SSL dengan domain yang spesifik, maka controller akan membaca domain yang di-create tadi. Ya, jadi saran saya Anda gunakan saja yang spesifik subdomain yang digunakan. Misalnya autentikasi.unila.ac.id, maka dibuatlah SSL-nya, kemudian nanti SSL tersebut akan diimpor, dimasukkan ke sistem controller. Caranya bagaimana? Anda masuk ke sistem, ya. Anda masuk ke sistem, kemudian di certificate, di bagian certificate ini. Ini saya sudah masukkan ada certificate yang dikeluarkan oleh DigiCert, ya seperti ini, ya. Jadi informasi SSL-nya adalah wildcard SSL, isunya lebintang .unila ACD, isu by Geotrust, kemudian validnya dari Juni tanggal 10 hingga ke September tanggal 9 tahun depan 2021. Nah, jika Anda sudah memiliki SSL, maka Anda tambahkan saja di sini. Caranya bagaimana? Anda tambahkan, klik tombol plus, kemudian certificate name-nya apa? Ini misalnya certificate ya, certificate Unila misalnya. Lalu pilih certificate name-nya, ya, certificate name-nya apa? Anda pilih. Kemudian pastikan sertifikat formatnya. Kalau yang saya punya ini karena dari DigiCert, maka modenya adalah PEM ya, PEM ini, PEM. Kemudian sertifikat type-nya adalah server cert ya, server CERT. Dua mode ini. Nah, jika sudah maka tinggal klik submit saja, maka akan muncul informasi sertifikat yang ada di mode sertifikat ini tadi. Ini karena saya sudah ada, jadi saya tidak perlu tambahkan lagi. Nah, sampai di sini Anda sudah berhasil menggunakan sertifikat yang Anda miliki sendiri. Maka otomatis nanti alamat
Captive portalnya tidak lagi secure Aruba login network.com, tapi sudah sesuai dengan domain yang tadi. Tapi ini tidak otomatis langsung aktif. Bagaimana mengaktifkannya? Ya, rekan-rekan bisa masuk dari menu security ya. Oke, jadi sertifikat yang sudah kita masukkan tadi, kita harus aktifkan terlebih dahulu. Tidak bisa otomatis langsung dipakai. Maksudnya dari sistem ya, dari sistem tadi sama, kemudian more, ada general. Nah di sini ya. Nah ini dia. Jadi saya ulang lagi, di bagian sistem, kemudian ada more, kemudian ada general. Nah general inilah yang mengatur sertifikatnya yang mana yang akan digunakan. Captive portal akan gunakan sertifikat yang mana. Ini ada dua, DigiCert 2020 atau default bawaannya si Aruba ya, alamatnya adalah securearubanetwork.com. Kemudian IDP server certificate ini kalau misalnya kita tidak mau gunakan ya bisa saja. Artinya IDP server certificate ini ketika kita akses controller maka akan meminta SSL yang sama dengan yang kita buat tadi. Kemudian configure SSL protokol, support TLS1, TLS2 ya, TLS11, 12 dan versi 1. Kemudian LCD menunya di bagian LCD juga ada ya. Nah, jadi cukup bagian ini saja yang Anda aktifkan untuk merubah alamat domain Captive portal agar tidak lari ke default arubanetwork.com. Oke, kemudian kita coba ya, kita coba dengan contoh ya. Saya coba laptop saya ini akan saya putuskan ya, kita coba terhubung ke AP PGN3 ini tadi ya, ini AP PGN3 ini sudah terhubung dengan Captive portal ya. Ini kita lihat, nah ini dia. Anda bisa lihat di halaman laptop saya, ketika saya sudah terhubung dengan SSID namanya APPGN ya, karena ini adalah bantuan dari PGN, maka kita tempatkan khusus ya. Unila menempatkan khusus ada logo PGN di sebelah kanan. Logo PGN sebelah kanan, logo Unila sebelah kiri ya. Supported by PGN. Jadi ada 100 unit yang disupport oleh PGN untuk membantu layanan akses WiFi di Unila. Oke, jadi ini sudah diminta. Ya, saya belum ngapa-ngapain ya. Saya baru terhubung. Saya mau browsing dulu detik.com. Maka ketika saya buka detik.com, otomatis browser saya akan memaksa. Kamu harus login dulu dong. Kalau tidak bisa login, ya bisa browsing gitu ya. Nah, karena sistem controller itu sudah dihubungkan dengan sistem autentikasi, maka dia tidak gunakan WPA2. Tadi ya WPA2 atau WPA3. Tapi menggunakan model autentikasi dari sistem Radius yang kita miliki. Nah, saya tinggal masukkan saja user yang saya miliki pada sistem autentikasi Radius. Saya klik accept, kemudian klik sign in. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi login sudah berhasil, authentication successful, dan ketika saya buka detik.com ini sudah bisa terbuka ya, bisa terbuka. Kemudian saya bisa browsing kemanapun. Artinya saya sudah terhubung ke akses point Aruba seri 303 dengan mode autentikasi. Kemudian controller meneruskan permintaan akses internet saya ke global internet. Oke, itu proses yang terjadi untuk pembuatan Captive portal. Kalau misalnya kita aktifkan model autentikasi yang paling umum digunakan ya, ini adalah Captive portal. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Haris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.